Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Wijayanti dengan NIM 08041382227102 dari jurusan Biologi Fakultas MIPA dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membacakan mengenai materi tanah, genangan, dan kekeringan. Tanah dikenal sebagai media tumbuh. Tanah dikenal sebagai media tumbuhnya tanaman. Tanaman menyerap makanan dari dalam tanah untuk proses pertumbuhannya. Tanah yang berfungsi sebagai media tumbuh ideal secara material tersusun atas komponen utama, yaitu bahan padatan 50% yang terdiri atas 45% mineral dan bahan organik 5%. Ruang pori 50% terdiri atas 25% air dan 25% udara. Faktor-faktor penting tanah sebagai media tumbuh. Yang pertama itu ada unsur hara. Nah, mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu ada struktur tanah. Struktur tanah yang ideal memungkinkan tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang optimal. Yang ketiga itu ada keasaman tanah. Tanaman tumbuh ideal pada pH tanah antara 5,5 sampai 6,5. Yang keempat ada air tanah. Tanah melarutkan mineral dan nutrisi penting dalam air tanah yang digunakan untuk fotosintesis. Selanjutnya itu ada klasifikasi tanah. Yang pertama itu ada berdasarkan tekstur. Nah, tanah ini biasanya berpasir, tanah berdebu, dan tanah berlempung. Yang kedua itu ada berdasarkan warna. Ada tanah merah, tanah hitam, tanah kuning, dan tanah coklat. Yang ketiga itu berdasarkan komposisi kimia. Ada tanah asam, tanah basa, dan tanah netral. Yang keempat ada berdasarkan genesa atau proses pembentukannya. Tanah itu terdiri dari tanah residual dan tanah transportasi. Yang kelima ada berdasarkan kesesuaian penggunaan. Tanah ini biasanya berupa tanah subur, tanah marginal, dan tanah kritis. Dan keenam itu ada tanah kehidupan organik. Biasanya ini berupa tanah humus atau tanah gambut. Yang ketujuh ada teknik rekayasa sipil yang mana tanah ini berupa tanah kohesif atau tanah non-kohesif. Dan terakhir itu ada tanah FAO atau WRB yang berupa tanah leptosol, fluvisol, dan podzol. Terus itu ada fungsi air di dalam tanaman. Air adalah unsur penyusun penyusun sel atau protoplasma di dalam tanaman. Yang kedua itu air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, air berfungsi sebagai pelarut senyawa molekul organik dari dalam tanah ke dalam tanaman. Yang keempat itu ada air berperan dalam menjaga turgiditas sel seperti pembesaran sel, proses pembentukannya stomata, penyusunan protoplasma, serta mengatur suhu tanaman. Yang kelima itu air berfungsi dalam membantu proses respirasi pada tumbuhan. Dan terakhir, air berfungsi sebagai media pengangkut yang akan memindahkan hasil proses fotosintesis. Air sebagai limiting factor atau pembatas pertumbuhan. Nah, air ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan, tidak hanya sebagai komponen struktural, tetapi juga sebagai agen yang mengatur berbagai proses fisiologis dan biokimia. Namun, baik kekurangan maupun kelebihan air dapat menjadi faktor pembatas atau limiting factor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada kekurangan air sebagai pembatas pertumbuhan. Ketika air tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, tumbuhan mengalami stres air yang dapat mengganggu banyak fungsi fisiologis penting seperti penutupan stomata, penurunan turgor sel, stres oksidatif, dan gangguan metabolisme. Kelebihan air sebagai pembatas pertumbuhan. Nah, kan tadi ada yang kekurangan. Nah, ini bagian kelebihannya. Di sisi lain, kelebihan air juga dapat menjadi pembatas pertumbuhan yang serius seperti genangan dan hipoksia, kondisi anaerobik, dan akar yang akan membusuk. Kemudian ini ada adaptasi tumbuhan terhadap keterbatasan air. Tumbuhan yang telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk mengatasi keterbatasan air seperti xerofit dan efisiensi penggunaan air. Interaksi air dengan faktor lingkungan lain seperti suhu, nutrisi, dan cahaya.
Selanjutnya itu ada materi kapasitas lapang, yang dapat diartikan sebagai presentasi kelembapan yang ditahan oleh tanah sesudah terjadinya drainase dan kecepatan gerakan air ke bawah menjadi sangat lambat. Keadaan ini terjadi 2 sampai 3 hari sesudah hujan hujan jatuh, yaitu bila tanah cukup mudah ditembus oleh air, tekstur dan struktur tanahnya uniform, dan pori-pori tanah belum semua terisi oleh air dan temperatur yang cukup tinggi. Kemudian ada air pada kapasitas lapang menguntungkan. Adanya imbangan antara pori makro dengan mikro, sebagian besar nutrisi dalam bentuk terlarut, dan yang ketiga itu ada permukaan akar memiliki luasan terbesar untuk menjalankan proses difusi ion dan aliran massa ion. Selanjutnya itu ada titik layu permanen. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai tanaman mengalami kekeringan yang begitu parah sehingga sel-sel tumbuhan tidak lagi dapat menyerap air dari tanah, bahkan jika air tersedia. Pada titik ini, tanaman tidak dapat pulih dan akan tetap layu meskipun kondisi tanah atau kelembapan lingkungan kembali normal. Akibatnya, sel-sel tanaman kehilangan turgor secara permanen yang pada akhirnya menyebabkan kematian tanaman. Nah, di sini ada prosesnya nih, proses terjadinya titik layu permanen. Yang pertama itu ada kehilangan air. Tanaman kehilangan air melalui proses transpirasi, terutama melalui stomata pada daun. Yang kedua itu kelembapan tanah yang rendah. Ketika kelembaban tanah menurun di bawah tingkat tertentu, akar tanaman tidak lagi mampu menyerap air dengan cukup efisien. Yang ketiga itu penurunan tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan yang dihasilkan oleh air di dalam vakuola yang memberikan kekakuan pada sel tumbuhan. Nah, yang keempat itu ada kegagalan pemulihan. Jika tanah menjadi sangat kering dan tetap kering untuk jangka waktu yang lama, tanaman tidak mampu mengembalikan tekanan turgor karena tidak ada cukup air yang tersedia di tanah untuk diserap. Yang kelima itu kematian tanaman. Nah, ini proses di mana tanaman mencapai titik layu permanen. Jaringan tanaman mulai mati karena kekurangan air yang berkepanjangan mengakibatkan tanaman tidak bisa pulih kembali. Dan selanjutnya itu ada mengenai materi genangan. Nah, genangan ini dapat dikatakan sebagai kondisi di mana air mengumpul atau menutupi permukaan tanah dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak cukup dalam disebut banjir. Jadi genangan ini biasanya terjadi ketika sistem drainase atau saluran air tidak mampu menampung atau mengalirkan air hujan dengan cepat sehingga air menggenang di permukaan. Nah, ini ada beberapa penyebab nih mengenai kenapa sih bisa terjadi genangan. Yang pertama itu ada curah hujan tinggi. Yang kedua ada drainase yang tidak efektif. Yang ketiga perubahan tata guna lahan. Yang keempat topografi dan kemiringan tanah. Yang kelima kerusakan dan ketidakcukupan infrastruktur yang dibangun. Nah, ada ciri-ciri dari genangan tersendiri yaitu tinggi air yang rendah, durasi yang singkat, terjadi di area datar dan rendah, dan tidak menyebar luas. Untuk penanganannya sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama itu peningkatan sistem drainase, pembangunan infrastruktur penanganan air yang memadai, reboisasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, mengatur tata guna lahan yang tepat, dan serta juga tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat drainase dan saluran air yang ada. Nah, ini ada beberapa pengaruh kekeringan pada tanaman. Jadi, kekeringan pada tanaman itu dapat menyebabkan yang pertama ada kehilangan air dan stres dehidrasi. Kekeringan menyebabkan kehilangan air yang signifikan pada tanaman yang berdampak pada kadar asam asid absisat atau ABA dalam sel. ABA adalah hormon yang berfungsi dalam respon tanaman terhadap stres air. Penelitian ini menunjukkan bahwa saat tanaman kekurangan air, kadar ABA meningkat yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dengan menutup stomata. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologis. Tanaman memiliki mekanisme adaptasi untuk menghadapi cekaman kekeringan. Misalnya mereka dapat memperpanjang akar untuk menjangkau sumber air yang lebih dalam. Selain itu, tanaman dapat mengakumulasi senyawa pelindung yang membantu melindungi sel dari kekurangan akibat kekeringan.
Yang ketiga itu ada efisiensi penggunaan air. Nah, tanaman ini akan mengalami cekaman kekeringan menunjukkan penurunan efisiensi pengurangan air. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman dengan pengaturan irigasi yang baik dapat mempertahankan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan irigasi yang memadai. Selanjutnya itu ada strategi pengolahan air. Untuk mengurangi dampak dari kekeringan yang terjadi, beberapa strategi dapat nih diterapkan. Yang pertama, irigasi efisien. Menggunakan sistem irigasi yang tepat seperti irigasi tetes yang dapat mengoptimalkan penggunaan air. Yang kedua itu pengelompokan tanah. Memastikan tanah memiliki struktur yang baik untuk menyerap air, serta menggunakan mulsa untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga itu pendidikan petani. Memberikan pelatihan kepada petani juga penting ternyata untuk tentang bagaimana sih praktik pertanian yang berkelanjutan, tentang teknik irigasi yang efisien untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi kekeringan yang melanda pada saat kemarau terjadi. Secara keseluruhan, hubungan antara tumbuhan dan air sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor ya ternyata, termasuk jenis tanaman, kondisi tanah, dan manajemen air. Dalam menghadapi tantangan kekeringan, pemahaman yang baik tentang kebutuhan air tanaman dan strategi pengelolaan yang efektif sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian. Nah, selanjutnya itu ada curah hujan nih. Curah hujan sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu sumber utama air bagi tumbuhan. Curah hujan cukup baik bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan air hujan adalah cara alami dan efektif untuk mengairi tanah. Namun, pola curah hujan yang tidak teratur atau berlebihan dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan seperti genangan air yang dapat merusak akar tumbuhan dan mengurangi oksigen dalam tanah. Eh, Kemudian ini cara mengatasi genangan air yang diakibatkan oleh curah hujan. Yang pertama, menggunakan drainase yang efisien, membantu mengalirkan air dari tempat yang lebih rendah, menggunakan jaringan drainase yang dibuat dari bahan tahan air seperti beton, pipa PVC, atau pipa HDPE. Penggunaan sistem penampungan air berupa waduk, danau, atau bak penampungan air. Yang keempat itu menggunakan teknologi geotekstil. Geotekstil ini dapat dipasangkan di bawah permukaan tanah. Nah, ini seperti ini alatnya, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Lebih kurangnya saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.